Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marnas Namaha dengan NIM 230802039. Di sini saya akan menjelaskan tentang takrij hadis. Tugas ulumul hadis dari Bapak Muhammad Talal. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut tentang hadis jual beli yang berbunyi: Haddatsana Ali bin Muhammad haddatsana Waqi' an Ibnu Abi Laili an Abi Zabir an Jabir qala nahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ut ta'ami hatta yajri fihi as-sa'ani sa' bai'a wa sa'ul mashtari, yang artinya Ali bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Waqi' meriwayatkan kepada kami atas wewenang Ibnu Abi Laili, atas wewenang Abu Zubair, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan penjualan makanan sampai habis dimakan. Dua sa' itu adalah sa' penjual dan sa' pembeli. Hadis ini adalah hadis Sunan Ibnu Majah, terletak pada kitab Buharat, bab nahi an bai'ut ta'ami qabla ma lam yaqbid. Dan hadis ini terletak pada safhah atau halaman 27, juzuk atau bab 2. Kualitas hadis atau khulasatul hukmul muhaddis, yaitu isnaduhu hasan. Hadis ini juga terletak pada kitab Musannif Ibnu Abi Syaibah pada bab buyu'i wal aqdai. Dalam hadis ini terdapat 5 orang perawi. Yang pertama, Ali bin Muhammad al-Tanafusi. Abu Hatim berkata, Ali bin Muhammad ini adalah orang yang dapat dipercaya dan jujur. Dia lebih aku cintai dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam hal keutamaan dan kesalehan. Dan Abu Bakar lebih banyak hadis dan pemahamannya dari dia. Abu Ya'la al-Khalili berkata, Ali bin Muhammad dan saudaranya tinggal di Qasvin, dan para tetua mereka mengunjungi mereka. Dia berkata, mereka memiliki tempat yang bagus, rantai penularannya tak ada. Dan yang kedua yaitu Waqi'. Khalifah dan Harun berkata, beliau dilahirkan pada tahun 28 dan bekerja ketika masih kecil. Dia adalah orang yang jujur. Ayahnya adalah pengawas perbendaharaan di Kufah, dan dia memiliki prestis dan keagungan. Waqi' mewarisi 1000 dirham dari ibunya. Ketika Sufyan at-Tauri meninggal, Waqi' duduk di tempatnya. Ahmad bin Hambal berkata, saya belum pernah melihat orang yang lebih berilmu dan hafalannya yang kuat selain Waqi', dan Ahmad dulu memujanya dan menghormatinya. Yang ketiga yaitu Abi Zabir. Beliau adalah orang yang paling cerdas dan paling kuat hafalan. Sekelompok orang berkata dia dapat dipercaya kecuali ada orang lemah yang meriwayatkan darinya, yang mana itu berasal dari orang-orang yang lemah. Abu Zubair meninggal pada tahun 1280 di usianya yang 80 tahun. Dan yang keempat yaitu Jabir bin Abdullah. Dia dikatakan bahwa dia hidup selama 40 tahun. Jabir berkata, saya berperang 16 kali bersama Rasulullah. Dia meninggal pada umur 94 tahun 78. Saat berkata, Jabir menyaksikan Al-Qabah bersama 70 orang dan dia adalah yang termuda, adalah orang yang terakhir menyaksikan kematiannya. Madani berkata, pakaian Jabir tidak sampai ke mata kaki dan dia memakai surbah putih. Nah, yang terakhir ada Ibnu Abi Laili. Ibnu Abi Laili ini adalah perawi yang diragukan. Ia dilahirkan pada tahun ke-70 dan ayahnya meninggal. Dia adalah seorang anak laki-laki yang tidak mengambil apapun dari ayahnya. Dia menghafal kitab Tuhan dan dia bacakan kepada saudaranya Yesus. Dia menunjukkannya kepada al-sahbi, bacaan-bacaan kamahnya, dia juga membacakannya. Ahmad berkata ingatannya lemah dan hadis-hadisnya membingungkan. Dia orang yang sangat sombong. Maka hadis ini hasan karena kan salah seorang perawinya tadi atau Ibnu Abi Laili perawi yang diragukan karena ingatannya itu lemah dan juga dia orang yang sombong. Dari penjelasan hadis tersebut, mungkin beberapa dari kita masih ada yang bingung untuk menentukan hadis tersebut. Kita bisa mencari hadis-hadis melalui kitab-kitab hadis. Kemudian di era globalisasi ini kita bisa menentukan hadis tersebut melalui link Islam Web, yang dimana di situ bisa menjelaskan bagaimana cara mentakrij hadis.
Nah, kemudian untuk menentukan siapa saja sih perawi hadis tersebut, nah, kita bisa merujuk kepada kitab atau kamus seperti kamus Al-Jami, Al-Shaghir, As-Suyuti ataupun kamus-kamus lain yang merujuk kepada ilmu-ilmu hadis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.